Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Hari ini, kita akan membahas sebuah gedung yang penuh dengan misteri dan cerita menarik. Inilah Menara Saidah, gedung yang pernah menjadi ikon kemegahan di Jakarta, kini menyimpan banyak cerita yang belum banyak diketahui orang. Dari sejarah pembangunannya hingga kisah-kisah mistis yang menyelimutinya, mari kita telusuri bersama 7 fakta menarik tentang Menara Saidah. Fakta pertama, Menara Saidah mulai dibangun pada tahun 1995 oleh PT Hutama Karya, sebuah perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. Proyek ini memakan waktu 3 tahun untuk diselesaikan dan akhirnya rampung pada tahun 1998. Awalnya, gedung ini dikenal dengan nama Gracindo, yang mencerminkan ambisi besar dari para pengembangnya untuk menciptakan sebuah landmark baru di Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu, nama gedung ini diubah menjadi Menara Saidah. Nama ini diambil dari pemiliknya, Saidah Abu Bakar Ibrahim, seorang pengusaha sukses yang memiliki visi untuk menjadikan gedung ini sebagai pusat bisnis yang modern dan berkelas. Saidah Abu Bakar Ibrahim adalah sosok yang sangat dihormati di komunitas bisnis, dan penamaan gedung ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kontribusinya dalam dunia usaha. Menara Saidah dirancang dengan konsep arsitektur yang menggabungkan elemen-elemen klasik dan modern. Gedung ini memiliki 28 lantai dengan total luas bangunan mencapai 50.000 meter persegi. Pada masa kejayaannya, Menara Saidah menjadi salah satu gedung perkantoran paling bergengsi di Jakarta, menarik banyak perusahaan besar untuk menyewa ruang kantor di sana. Fakta kedua, Menara Saidah memiliki arsitektur yang unik dengan gaya Romawi. Gedung ini dirancang oleh arsitek ternama yang terinspirasi oleh keindahan dan kemegahan arsitektur klasik Romawi. Elemen-elemen arsitektur seperti kolom-kolom besar, patung-patung, dan ornamen-ornamen yang menghiasi gedung ini diimpor langsung dari Italia, memberikan kesan megah dan klasik pada Menara Saidah. Patung-patung yang menghiasi lobi dan area publik gedung ini adalah replika dari patung-patung terkenal di Italia, seperti patung dewa-dewi Romawi dan tokoh-tokoh mitologi. Selain itu, ornamen-ornamen yang digunakan pada interior dan eksterior gedung ini juga dibuat dengan detail yang sangat tinggi, mencerminkan keahlian pengrajin Italia yang terkenal di seluruh dunia. Tidak hanya itu, penggunaan marmer dan bahan-bahan berkualitas tinggi lainnya pada lantai dan dinding gedung ini menambah kesan mewah dan elegan. Setiap detail arsitektur di Menara Saidah dirancang untuk menciptakan suasana yang megah dan berkelas, membuat siapapun yang memasuki gedung ini merasa seperti berada di sebuah istana Romawi. Arsitektur bergaya Romawi ini tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga menciptakan suasana yang berbeda dari gedung-gedung perkantoran lainnya di Jakarta. Menara Saidah menjadi ikon arsitektur yang unik dan menarik perhatian banyak orang, baik dari kalangan profesional maupun masyarakat umum. Fakta ketiga, Menara Saidah dikenal karena kemiringannya yang misterius. Pada tahun 2007, gedung ini resmi ditutup karena dianggap berbahaya akibat pondasi yang tidak tegak lurus. Kemiringan ini bukan hanya sekadar rumor, tetapi telah dikonfirmasi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam konstruksi dan pengawasan gedung. Sejak awal pembangunannya, Menara Saidah sudah menghadapi berbagai masalah teknis. Pondasi gedung yang seharusnya menjadi penopang utama ternyata tidak dibangun dengan sempurna. Akibatnya, gedung ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemiringan beberapa tahun setelah selesai dibangun. Para ahli konstruksi yang memeriksa gedung ini menemukan bahwa kemiringan tersebut disebabkan oleh pergeseran tanah dan kesalahan dalam perhitungan struktur pondasi. Pada tahun 2007, setelah berbagai laporan dan keluhan dari penghuni gedung, pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk menutup Menara Saidah demi keselamatan umum. Keputusan ini diambil setelah dilakukan inspeksi menyeluruh yang menunjukkan bahwa kemiringan gedung semakin parah dan berpotensi menyebabkan keruntuhan. Penutupan Menara Saidah menimbulkan berbagai spekulasi dan kontroversi. Banyak yang bertanya-tanya mengapa masalah ini tidak terdeteksi sejak awal pembangunan. Beberapa pihak menyalahkan kontraktor dan pengembang, sementara yang lain menuding adanya kelalaian dalam pengawasan proyek. Hingga hari ini,
Menara Saida tetap menjadi simbol kegagalan konstruksi yang mengingatkan kita akan pentingnya perencanaan dan pengawasan yang teliti dalam setiap proyek pembangunan. Meskipun sudah ditutup selama lebih dari 1 dekade, Menara Saida masih berdiri tegak, meski miring, di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Gedung ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemburu misteri dan fotografer yang tertarik dengan arsitektur unik dan sejarah kelamnya. Fakta keempat, Menara Saida terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang lantai 14 yang konon dihuni oleh makhluk gaib. Banyak yang mengaku melihat penampakan wanita bergaun merah di lantai ini, sebuah cerita yang telah menjadi legenda urban di Jakarta. Cerita ini bermula dari pengalaman seorang satpam yang bekerja di Menara Saida. Suatu malam, satpam tersebut bertemu dengan seorang wanita bergaun merah yang meminta diantar ke lantai 14 untuk menemui adiknya. Dengan penuh rasa penasaran, satpam tersebut mengantar wanita itu ke lantai 14. Namun, sesampainya di sana, wanita tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Satpam itu ditemukan pingsan di dalam lift oleh rekan-rekannya. Tidak hanya itu, banyak juga laporan dari para pekerja dan pengunjung gedung yang mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti tangisan dan langkah kaki di lantai 14, meskipun lantai tersebut kosong. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan-bayangan misterius yang bergerak cepat di sudut-sudut gelap gedung. Selain cerita tentang wanita bergaun merah, ada juga kisah tentang lift yang sering berhenti di lantai 14 tanpa alasan yang jelas. Beberapa orang percaya bahwa lift tersebut dikendalikan oleh makhluk gaib yang menghuni lantai tersebut. Kisah-kisah ini semakin memperkuat reputasi Menara Saida sebagai salah satu gedung paling angker di Jakarta. Kisah mistis lainnya termasuk penampakan ular raksasa dan macan di lantai 4, serta keranda mayat yang muncul dan hilang secara tiba-tiba di dalam gedung. Suara tangisan di basement atau rubanah lantai gedung juga sering terdengar, menambah suasana seram di Menara Saida. Meskipun banyak yang meragukan kebenaran cerita-cerita ini, kisah-kisah mistis Menara Saida tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemburu hantu dan penggemar cerita horor. Gedung ini telah menjadi ikon urban legend di Jakarta, menarik perhatian banyak orang yang penasaran dengan misteri yang menyelimutinya. Fakta kelima, sejak ditutup pada tahun 2007, Menara Saida telah kosong dan tidak berpenghuni. Penutupan gedung ini disebabkan oleh berbagai masalah struktural yang membuatnya tidak aman untuk digunakan. Sejak saat itu, Menara Saida menjadi gedung kosong yang berdiri megah namun sunyi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Kondisi gedung yang kosong dan terbengkalai ini menarik perhatian banyak orang, terutama para pemburu hantu dan penggemar uji nyali. Mereka tertarik untuk menjelajahi setiap sudut gedung yang penuh dengan cerita mistis dan suasana seram. Menara Saida menjadi salah satu lokasi favorit untuk kegiatan uji nyali, di mana para peserta mencoba menguji keberanian mereka dengan menjelajahi gedung. Ini pada malam hari, banyak video dan cerita yang beredar di internet tentang pengalaman mistis di Menara Saida. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan misterius, dan merasakan kehadiran makhluk gaib saat berada di dalam gedung. Kisah-kisah ini semakin menambah daya tarik Menara Saida sebagai tempat yang angker dan penuh misteri. Selain itu, gedung ini juga sering dijadikan lokasi untuk pembuatan konten horor oleh para YouTuber dan pembuat film independen. Mereka tertarik untuk menangkap suasana seram dan cerita-cerita mistis yang menyelimuti Menara Saida. Gedung ini menjadi latar yang sempurna untuk menciptakan konten yang menegangkan dan memacu adrenalin. Meskipun demikian, menjelajahi Menara Saida bukan tanpa risiko. Kondisi gedung yang sudah tua dan tidak terawat membuatnya berbahaya untuk dimasuki. Banyak bagian gedung yang rusak dan tidak stabil, sehingga para pengunjung harus berhati-hati saat menjelajahi tempat ini. Namun, hal ini tidak mengurangi minat para pemburu hantu dan penggemar uji nyali untuk datang dan merasakan sendiri misteri Menara Saida. Menara Saida tetap menjadi simbol dari sebuah gedung yang megah namun penuh dengan cerita kelam dan misteri. Gedung ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan perencanaan yang matang dalam setiap proyek pembangunan. Fakta ke-6, biaya pembangunan Menara Saida mencapai 50 miliar rupiah pada tahun 1998.
Angka ini merupakan jumlah yang sangat besar pada masanya, mencerminkan ambisi besar dari para pengembang untuk menciptakan gedung perkantoran yang megah dan modern di Jakarta. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang besarnya biaya tersebut, mari kita lihat nilai tersebut dalam konteks inflasi. Jika dihitung dengan inflasi, biaya pembangunan Menara Saida pada tahun 1998 setara dengan sekitar 720 miliar rupiah pada tahun 2020. Ini menunjukkan betapa besar investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun gedung ini. Biaya sebesar itu digunakan untuk berbagai aspek pembangunan, mulai dari pembelian lahan, material konstruksi berkualitas tinggi, hingga tenaga kerja yang terampil. Salah satu faktor yang membuat biaya pembangunan Menara Saida sangat tinggi adalah penggunaan material impor, seperti marmer dan ornamen dari Italia, yang menambah kesan mewah dan elegan pada gedung ini. Selain itu, biaya tersebut juga mencakup teknologi konstruksi canggih yang digunakan untuk memastikan gedung ini tahan terhadap gempa dan kondisi cuaca ekstrim. Meskipun pada akhirnya gedung ini mengalami masalah struktural, investasi besar yang telah dikeluarkan menunjukkan komitmen para pengembang untuk menciptakan gedung yang berkualitas tinggi. Namun, besarnya biaya pembangunan ini juga menjadi salah satu alasan mengapa penutupan Menara Saida pada tahun 2007 menjadi isu yang sangat kontroversial. Banyak pihak yang merasa bahwa investasi sebesar itu seharusnya diikuti dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah masalah struktural yang akhirnya muncul. Hingga hari ini, Menara Saida tetap menjadi salah satu gedung dengan biaya pembangunan tertinggi di Jakarta, mengingatkan kita akan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat dalam setiap proyek pembangunan besar. Fakta ketujuh, Menara Saida terletak di lokasi yang sangat strategis di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Lokasi ini merupakan salah satu kawasan bisnis yang paling sibuk dan berkembang di Jakarta, menjadikannya tempat yang ideal untuk gedung perkantoran. Menara Saida berada di dekat rel kereta yang menuju ke Stasiun Cawang, salah satu stasiun kereta api utama di Jakarta. Hal ini memudahkan akses bagi para pekerja yang menggunakan transportasi umum untuk mencapai gedung ini. Selain itu, gedung ini juga terletak di sebelah utara flyover tol Cawang Grogol, yang merupakan salah satu jalur tol utama yang menghubungkan berbagai bagian kota Jakarta. Lokasi strategis ini tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga meningkatkan nilai komersial Menara Saida. Banyak perusahaan besar yang tertarik untuk menyewa ruang kantor di gedung ini karena lokasinya yang mudah dijangkau dari berbagai arah. Selain itu, kawasan sekitar Menara Saida juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel, yang semakin menambah daya tarik gedung ini sebagai pusat bisnis. Jalan MT Haryono sendiri merupakan salah satu jalan utama di Jakarta yang menghubungkan berbagai kawasan penting di kota ini. Dengan lokasinya yang berada di tengah-tengah kawasan bisnis, Menara Saida memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sibuk dan dinamis. Namun, meskipun memiliki lokasi yang sangat strategis, masalah struktural yang dialami Menara Saida membuat gedung ini harus ditutup pada tahun 2007. Hingga saat ini, gedung ini tetap berdiri sebagai simbol dari sebuah proyek ambisius yang sayangnya tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun demikian, lokasi Menara Saida yang strategis tetap menjadi salah satu faktor yang membuatnya menarik perhatian banyak orang, baik dari kalangan bisnis maupun masyarakat umum. Itulah 7 fakta menarik tentang Menara Saida. Gedung yang penuh dengan sejarah, arsitektur megah, dan cerita-cerita mistis. Meskipun kini gedung ini kosong dan terbengkalai, Menara Saida tetap menjadi simbol dari sebuah proyek ambisius yang menyimpan banyak cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.